kita akan memulai pembelajaran KIRS Pro, yaitu pada materi pertumbuhan dan perkembangan, ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi pertumbuhan dan perkembangan, sebelum kita ke materi pertumbuhan dan perkembangan, seperti biasa kita yel-yel dulu ya, biar kita bersemangat. Mau yel-yel yang mana nih? Tepuk aku hebat dulu. Hebat! Hebat, hebat! Hebat, hebat! Hebat! Tangan buat kita semua. Oke. Nah, sebelum memulai, memang ini ada sedikit game nih. Boleh nanti berbarisnya dari ujung sini ke ujung sana ya. Satu baris yang, dua baris yang ini deh. Yang dari sini, kemudian yang ini satu baris lagi ke sini. Ya, bangun semuanya. Oke, ya. Bersuara, maju dikit, maju lagi. Ya. Silakan kalian membuat barisan ini dengan urutan yang paling kecil di depan, yang paling tinggi di belakang. Nggak boleh bersuara. Boleh bersuara. Yang tinggi di belakang, yang kecil di depan. Sudah? Yakin? Yakin. Sekarang kita lihat ya. Ini coba berdiri yang benar, berdirinya yang benar. Ini lebih tinggi nggak dari ini? Ada yang lebih tinggi? Ini kan? Nah, berarti ini gagal. Ini gagal karena ini udah ketuker satu. Coba yang ini. Nah, berdiri yang benar. Ini coba ini tinggi siapa? Tinggi yang ini. Gagal kedua. Coba yang ini. Yang ini. Nah, ini paling benar nih. Tepuk tangan dulu. Dengan cepat dan urutannya juga benar. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, ya. Sekarang anak boleh duduk kembali. Ternyata tinggi tubuhmu tuh kan nggak sama, ya apa nggak, Nak? Iya. Nah, kita bicara tentang tinggi tubuh tadi itu terkait dengan proses pertumbuhan dan perkembangan yang saat ini sedang anak-anak jalani di tubuh kalian itu. Jadi pada masa remaja itu proses pertumbuhan dan perkembangannya itu tidak sama antara anak yang satu dengan anak yang lain. Kapan dimulainya, sudah atau belum. Contoh aja misalnya, anak perempuan yang sudah menstruasi, coba angkat tangannya. Nah, iya. Sekarang memang mau tanya, yang menstruasinya waktu umur 10 tahun. 10 tahun kira-kira kelas berapa? Kelas 5 ya? Kelas 5. Yang kelas 6 SD. Nah, ada berapa orang nih? Yang kelas 6 SD. Yang menstruasinya kelas 7. Nah, tuh beda kan? Beda apa enggak? Beda. Ada yang waktu kelas 6, ada yang waktu kelas 7. Tidak sama, ya. Itulah keunikan dari setiap manusia, itu nggak sama. Dan itu tidak jadi masalah anak-anak ya. Nah, kalau yang anak laki, coba jujur sama men yang udah mimpi basah. 1, 2, oke. Sekarang memang ditanya, mimpi basahnya waktu SD kelas 6 siapa? 1 orang, 2, 3, oke. Yang mimpi basahnya kelas 7. Nah ya, ada 5 orang. Yang baru mimpi basah di kelas 8. Oh, kelas 7 semua. Iya, itu berbeda. Jadi nggak sama antara satu dengan yang lain. Apakah itu menjadi masalah? Enggak ya, Nak ya. Tidak menjadi masalah. Enggak apa-apa. Karena memang proses pertumbuhan dan perkembangan itu tidak sama antara satu anak dengan anak yang lain. Dipengaruhi oleh apa? Oleh berbagai macam. Salah satunya hormon. Ya, selain itu dengan apa? Asupan gizi, makanan dan lain-lain. Atau secara genetisnya juga dia berbeda. Yang penting apa? Kalian bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan itu dan mengelola perubahan-perubahan itu dengan baik. Begitu ya, Nak ya? Oke. Supaya anak-anak paham tentang pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi ketika kalian memasuki dari masa anak-anak sampai ke masa remaja. Gitu ya. Sekarang kita akan melihat apa sih perbedaan
perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nanti anak-anak berkelompok, ya, memang dibagikan ini menurut kamu kalimat atau narasi yang ada di kertas ini, di post-it ini termasuk pertumbuhan kah atau perkembangan? Jadi nanti berdiskusi terus tempelkan. Oh ini masuk pertumbuhan, tempel di pertumbuhan. Oh ini perkembangan, tempel di perkembangan. Gitu ya Nak ya? Paham ya diskusinya? Kalau sudah memang dibagikan. Kita bagi kelompoknya gini. Satu deret ini nanti memang dikasih 2, satu deret ini juga 2, ini juga 2 dan sebelah sana 2. Kalau misalnya masih lebih nanti memang dibagi 3. Gitu ya, nanti tinggal tentukan. Ini boleh ditempel ya, ya. Boleh ditempel. Itu pakai selopis. Ini nak boleh ditempel. Ya. Gua satu dah. Sini. Oh iya, Hai guys. Ada yang mau tempel? Udah. Masih ada yang mau tempel? Ada? Sudah di semua ya? Oke, sekarang kita lihat dilihat dan diraba, menyangkut fisik, bentuk dan ukuran. Misalnya seperti tadi, pertambahan tinggi badan, pertambahan berat badan. Bisa diukur nggak? Bisa. Bisa dilihat? Bisa diraba juga, ya kan? Ya, ini betul. Kemudian menyangkut fisik, bentuk dan ukuran, ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau yang ini, proses perubahan fisik, penambahan berat badan, tinggi badan, masuk perkembangan apa pertumbuhan? Pertumbuhan. Jadi ini kita pindah ya? Ya, kita pindah. Oke. Di sini ya. Kemudian ini peningkatan kematangan berpikir, kecerdasan, keterampilan dan kematangan emosi dan sosial. Ya, betul ya. Perkembangan itu menyangkut tentang ini. Tentang berpikir, kecerdasan, keterampilan, kematangan emosi dan sosial. Bersifat kemampuan pemikiran, pengembangan minat dan perkembangan nilai pribadi. Kemudian rangkaian perubahan kemampuan, perubahan psikologi dan sosial. Kemudian proses peningkatan kemampuan yang berlangsung secara sistemik dan berkesinambungan. Ini yang perkembangan udah benar semua ya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Karena anak-anak sudah bisa membedakan pertumbuhan dan perkembangan, memang dikasih yel-yel dulu. G-O-B. Good job, good job, good job. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. G-O-B, G-O-B. Good job, good job, good job. Bisa diraba. Kalau perkembangan, perubahan atau perubahan kemampuan. Kemampuan apa? Berpikir, mengelola emosi, dan lain-lain. Ya, Nak ya? Oke, kalau sudah, sekarang untuk menumbuhkan pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, apa yang harus dilakukan? Nah, memang dikasih kertas post-it lagi. Menurut kamu, yang kecil aja kali ya.
Satu-satu aja ya, biar nggak usah kelamaan. Oke, Nek. Nanti kan jadinya banyak, kita akan lihat apa aja sih dukungan-dukungan yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan juga perkembangan ya. Yang udah boleh tempel. Udah, yang muda belum. Ini punya siapa nih ketinggalan nih? Jangan.